Selamat pagi Pak Ganang dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok Thomas Hobbes untuk mempresentasikan perkenalan singkat terkait Thomas Hobbes. Anggota kelompok kami ada Nail Rizky Wibowo, Putu Nirmala Saraswati, dan saya sendiri, Pandu Alen Rehandityo. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai biografi singkat dari Thomas Hobbes, dilanjutkan dengan pemikirannya dan pengaruh dari pemikiran tersebut, dan diakhiri dengan kesimpulan. Mari kita mulai dengan biografi singkat dari Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf dari Inggris yang terlahir pada tanggal 5 April tahun 1588 di Malmesbury, Wiltshire, Inggris. Ayah dari Hobbes adalah seorang vikaris atau perwakilan dari seorang uskup yang dikenal temperamental. Hobbes diasuh oleh pamannya ketika ayahnya kehilangan pekerjaannya selepas berkelahi dengan vikaris lain di depan gereja. Mulai saat ini, Hobbes mempelajari ilmu-ilmu klasik termasuk logika skolastik dan filsafat Aristoteles. Merujuk pada Russell tahun 1945, Hobbes studi di Oxford pada usia 15 tahun, lulus pada tahun 1608, kemudian mengajar pangeran kedua dari Devonshire pada usia 22 tahun, di mana ia melakukan perjalanan yang membawanya bertemu dengan tokoh-tokoh besar dan karya-karya yang mempengaruhinya seperti karya dari Galileo dan karya Kepler. Hobbes sebagai seorang pemikir sulit untuk dikategorikan. Ia adalah seorang empirisis namun juga tertarik pada matematika dan implementasinya. Perlu diketahui bahwa matematika dianggap sebagai pengetahuan yang terlepas dari pengalaman, sehingga meminimalisir peran dari pengalaman itu sendiri yang menjadi dasar dari empirisisme. Hobbes dalam tanda kutip menyelesaikan permasalahan Descartes dengan menolak mind. Penolakan ini bukan berarti Hobbes serta-merta menolak keberadaan mind, namun ia hanya memandang mind sebagai hasil dari aktivitas otak semata. Ia juga pernah berdebat dengan seorang dosen geometris, di mana Hobbes mengklaim bahwa ia berhasil mengkubuskan bola dan membolakan kubus, di mana Hobbes dipermalukan karena kekonyolan tersebut. Hobbes bukanlah pemikir yang paling disanjung oleh banyak orang. Ia justru lebih cenderung dibenci oleh banyak pihak. Hobbes sempat menerbitkan terjemahan dari sebuah karya yang menunjukkan bahwa bahayanya demokrasi dikala parlemen pada saat itu sedang mengadakan petisi hak atau Petition of Rights. Hobbes melarikan diri dari Inggris ke Prancis setelah William Laud dan Thomas Wentworth atau the Earl of Strafford ditahan di Tower Hill. Tower Hill merupakan tempat dipenjarakannya dan dieksekusi para tahanan kelas tinggi. Di Perancis, pada awalnya ia disambut dengan baik, bertemu dengan pengungsi royalis Inggris lainnya, sempat mengajar Charles II soal matematika, dan membaca karya Descartes sebelum dipublikasikan, di mana ia memberi tanggapan ke Descartes dan yang Descartes tuliskan nantinya berikut dengan jawabannya terhadap kepada Hobbes. Namun semuanya berubah ketika ia mempublikasikan karyanya yang berjudul Leviathan, yang memicu amarah banyak pihak termasuk pemerintah Prancis yang menganggap karya tersebut menjelek-jelekan gereja Katolik dan para royalis. Hal ini menyebabkan ia kabur kembali ke Inggris secara diam-diam dan menjauhkan diri dari dunia politik. Di Inggris, Hobbes sempat mendapat perhatian dari raja. Namun ketika karyanya diinvestigasi karena dianggap sebagai karya tulis ateis, ia dilarang untuk menulis terkait topik kontroversial lagi. Tulisannya di kemudian hari harus diterbitkan di luar Inggris. Namun reputasinya juga lebih dikenal baik di luar Inggris. Dua karya besar terakhirnya adalah sebuah autobiografi dan terjemahan dari Homer. Berikutnya adalah terkait dengan pemikiran Hobbes. Berikut pemikiran-pemikiran dari Thomas Hobbes. Yang pertama, The State of Nature. Sebelum diadakan perjanjian sosial, manusia diandaikan hidup dalam keadaan pramasyarakat atau state of nature, di mana suatu kondisi adanya kebebasan mutlak dari setiap individu. Kebebasan mutlak ini juga disebutnya sebagai absolute freedom. Manusia memiliki kedudukan yang setara dan menghalalkan berbagai cara untuk membela haknya.
Hal ini membuat mereka seolah-olah sedang dalam situasi berkompetisi, sehingga manusia-manusia ini saling curiga dan bersikap bagaikan serigala terhadap manusia lainnya, atau Homo homini lupus. Selanjutnya ada natural law. The right of nature atau ius natural adalah kondisi pada manusia bebas yang dapat melakukan segala sesuatu. Berdasarkan keadaan ini, Hobbes menyimpulkan hak merupakan kebebasan untuk berbuat, sedangkan hukum adalah untuk melarang. Dua kondisi tersebut saling bertolak belakang dan ibaratkan seperti dua sisi mata koin yang sama. Maka dari itu, natural law melarang manusia untuk melakukan tindakan yang merusak dirinya. Tujuan hukum ini secara fundamental yang pertama ada untuk mendapatkan kebahagiaan dan melindungi diri sendiri. Yang kedua untuk mengatur kebebasan yang menjamin manusia yang tidak diganggu oleh manusia lainnya. Baiklah, sekarang kita akan membicarakan soal pengaruh dari Thomas Hobbes sendiri ya. Pengaruh dari Thomas Hobbes bukan hanya penting di filsafat politik saja, tetapi juga dikontribusinya dalam perkembangan pemikiran anti-Aristotelian dan konsepsi materialis menyeluruh terhadap ilmu alam. Filsafat politiknya tidak hanya menjadi pengaruh untuk para penerusnya yang mengadopsi kerangka kontrak sosial, seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Tetapi juga secara tidak langsung, para teoris-teoris yang menyambungkan antara moral dengan pemilihan keputusan politis pada manusia rasional, sampai pertimbangannya kepada keinginan pribadi yang dipahami secara umum. Pendapat materialis Hobbes dalam metafisikanya juga relevan dalam metafisika analitik, yang cenderung memahami sesuatu sebagai real bila entitas yang dituju dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk dari fisika atau ilmu alam secara umum. Berikut kesimpulan yang kami tarik dari pemikirannya Thomas Hobbes. Berangkat dari latar belakangnya sebagai sekretaris bangsawan, Thomas Hobbes mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan tokoh filsafat dan keilmuan lainnya. Pemikiran Hobbes seperti The State of Nature serta Natural Law tidak dipungkiri dapat menjadi batu loncatan dalam mencetus yang namanya negara hukum atau konstitusi. Dan kesimpulan yang kami tarik dari pengaruhnya adalah pengaruh dari Thomas Hobbes tidak hanya bisa dilihat di ranah filsafat politik saja, tetapi juga dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran anti-Aristotelian dan konsepsi materialismenya dalam metafisika yang berlaku sampai sekarang. Terima kasih telah mendengarkan semuanya, Pak Ganang dan teman-teman. Kami akan menutup presentasi kami sekarang. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan sampai jumpa.